Nyanyi lagu Indonesia Raya gimana sih mas perasaannya mas? Wah, bangga banget. Karena kan yang bisa mengibarkan bendera merah putih dan nyanyi lagu kebangsaan di negara orang kan ya atlet. Iya. Kalau nggak presiden ya atlet. Jadi itu bangganya luar biasa. Sangat senang berbincang langsung dengan para atlet, terutama atlet Indonesia nih di satu meja di Akurasi TV. Salah satunya adalah dengan atlet renang terbaik Indonesia, yaitu Mas Igede Siman Sudartawa. Halo Mas, apa kabar? Baik, kabar baik. Halo. Bagaimana Mas, mungkin kabarnya sekarang di 2023 gini, sedang sibuk apa nih Mas dari Mas Siman sendiri? Yang pasti masih latihan, masih tetap normal latihan. Ya kerjanya latihan aja sih sebenarnya ya. Bolak-balik Bali Jakarta nih Mas sepertinya ya. Kemarin sempat liburan di Bali karena tahun baruan pasti sama keluarga kan. Kalau kebetulan lagi di Indonesia, tahun baruan pasti sama keluarga. Terus kemudian balik ke Jakarta lagi dan mulai latihan lagi udah sekarang. Kalau misalnya kita bicara Mas Siman, tentunya dari, kalau saya ingat dari 2011 sampai sekarang, terus nih Mas ya ada sumbangan medali dari Mas Siman untuk Indonesia. Bagaimana sih Mas awalnya bisa milih renang sebagai profesi nih dari Mas Siman sendiri? Awal mula itu balik lagi ke di tahun 2000 mungkin ya, waktu kelas 2 SD itu ada pelajaran olahraga berenang waktu itu. Nah itu pertama kali datang ke kolam renang. Kemudian teman sebangku aku kebetulan udah bisa berenang kayak bebas, dan dia waktu mendekati tembok itu dia flip turn gaya bebas itu, pembalikan salto gitu. Jadi aku ngelihat kayak wah kok bisa gitu, itu gimana caranya. Nah sedangkan waktu saat itu aku disuruh nyelam istilahnya nahan nafas buat ngilangin melewati rintangan itu aja udah nggak bisa, udah kayak mau tenggelam. Nah dari sana itu ngomong ke ibu, ke mama, terus bilang, "Ma, aku mau dong kayak gitu. Mau juga kayak gitu." Dan akhirnya setelah itu mulai latihan intensif dari sana, kayak mulai berenang dasar-dasar di renang, kemudian ya setelah itu kayak 6 bulan kemudian ikut pertandingan. Bukan kelompok umur, masih kayak pertandingan antar sekolah dasar se-Kabupaten Kelungkung. Waktu itu masih di Bali posisinya. Nah, itu menang. Langsung menang Mas? Langsung menang. Itu kayak Mas yang tadi udah bisa duluan itu berarti kalah sama Mas Siman? Dia kebetulan nggak ikut karena takut, nggak tahu ya, takut bertanding. Tapi waktu itu aku kayak berasa, wah aku pengen tanding, ayo. Nah akhirnya waktu itu tandingannya masih 20 meter. 20 meter bebas dan 20 meter gaya kupu. Itu menang keduanya. Di situ dapat nomor 1. Itu kemudian saat itu tuh dapatnya hadiahnya itu bukan medali sebenarnya. Buku tulis dan kotak pensil. Itu udah rasanya seneng banget. Nah dari sana tuh kayak pengen tanding lagi karena pengen dapet kayak feeling saat menangnya itu. Nah dari sana keterusan sampai sekarang. Terus untuk titik untuk mencapai ke nasional Mas di tahun berapa nih Mas dimulainya Mas? Ke nasional pertama kali tanding itu dulu ada kejuaraan namanya usia dini di Ragunan. Itu untuk kejuaraan kelompok seluruh SD di Indonesia. Itu ada kejuaraan, itu ikut, masih belum dapat medali juga, tapi ya cari pengalaman. Kemudian pertama kali dapat medali di nasional itu di tahun 2004. Itu berarti waktu umur 10 tahun. Ke Jurnas. Gitu dapat 2 emas atau 1 emas gitu. Dari situ lah mungkin Mas ya, mungkin dari sana Mas tercium oleh Peresi atau belum sih. Itu masih, itu pun kejuaraan kayak di Kejurnas itu di Jakarta kan kebetulan. Itu masih biaya sendiri juga, dibiayai oleh ya orang tua. Kemudian berangkat untuk kejuaraan internasional pertama itu di 2006. Kebetulan di Jakarta posisinya itu ada namanya CH Group, Southeast Asia Age Group, kelompok umur se-Asia Tenggara yang diadakan di Jakarta. Itu pertama kali. Kemudian kebetulan kejuaraan itu ada per tiap tahun. Jadi ikut terus akhirnya sampai di 2010 mendapatkan atlet terbaik di kejuaraan itu, baru masuk pelatnas dari sana. Jadi panjang perjalanannya. Jadi sama dari awalnya memang nggak bisa berenang Mas ya sama sekali ya? Iya. Atau takut jadi bisa seperti ini? Iya, jadi terbaik di Indonesia. Iya. Mas apakah ada keuntungan Mas sebagai
kelahiran Bali gitu Mas, kan yang biasanya kenal sama air memang, apakah memang jadi kelebihan Mas dari bagi Mas sendiri perasaannya? Enggak juga sih sebenarnya. Kebetulan kan posisi rumah aku itu lumayan jauh dari laut. Yang pertama, kedua memang dari kecil itu kayak disuruh mandi itu males sebenarnya. Karena kan ya airnya dingin terus lembab, wah nggak mau. Nah entah kenapa waktu ngelihat temen itu merasa tertantang dan pengen berenang terus setelah itu. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke kemauan diri sendiri sih. Tantangan terbesar apa Mas saat meniti karir menjadi sampai sekarang ini, apa nih Mas tantangan terbesarnya? Apakah mungkin pernah cedera atau bagaimana gitu Mas? Cedera pernah. Mungkin lebih yang harus bisa tahan dengan latihannya sih. Karena nggak tahu di cabang olahraga lain ya. Kalau di cabang olahraga aku kan kita berenang di kolam renang yang bentuknya kotak. Kita ngobrolnya juga nggak bisa. Jadi bener-bener selama 2 jam itu, kalau waktu berenang bebas kita lihat ke dasar yang ada garisnya doang. Kalau gaya punggung kita lihat ke atas, udah gitu aja. Lebih yang sebenarnya olahraga yang bosen. Renang ini harus bisa tahan bosen itu sebenarnya. Jadi nggak bisa ngobrol seperti cabang. Iya, dan kita nyampe pun paling istirahat 10 detik, 15 detik udah jalan lagi. Jadi komunikasinya kurang. Terus kedua ya beberapa kali sempat cedera. Apa itu Mas? Mungkin cederanya kalau aku itu ada di shoulder keduanya. Karena satu itu waktu sebelah kanan itu waktu kejuaraan di Myanmar di 2018 akhir. Itu sempat waktu pertandingan itu dislokasi. Kemudian dipaksa balik, berenang lagi, finish, menang sih emas. Cuma mungkin itu keputusan yang istilahnya bodoh karena menyebabkan beberapa ototnya ada masalah. Tapi sekarang sudah sembuh semua Mas? Atau masih ada mungkin? Bisa dibilang sembuh 100% belum. Karena kebetulan setelah dari sana kayak melakukan penyembuhan dan segala macam, waktunya kurang. Karena di 2019 ada SEA Games lagi di Filipina kebetulan. Nah, sebelum SEA Games itu saya dikirim ke Amerika 3 bulan buat latihan. Jadi kan sebelum dia ke Amerika harus latihan dulu di Indonesia. Jadi nge-cut waktu recovery-nya, paksa latihan, kirim 3 bulan, berangkat SEA Games. Jadi ya sampai sekarang belum bisa pulih 100%. Banyak yang belum tahu Mas ya terkait Myanmar itu Mas. Mungkin posisinya itu Mas pas lagi cedera itu, apakah sudah mendekat finish atau masih jauh Mas sebenarnya Mas? Waktu start. Waktu start. Ya, jadi start awal, kemudian ada underwater kan kita di bawah, pas muncul ke permukaan air itu saat itu dislokasi. Sakit banget Mas. Sebenarnya bisa sakitnya belum terlalu berasa karena kan kita waktu pertandingan apapun adrenalinnya tinggi. Jadi nggak berasa. Nah setelah finish baru bener-bener tangannya nggak bisa diangkat, terus kemudian ya tangannya aku pegang gini aja udah. Tapi pas di air tetap bisa bergerak kan Mas ya? Tetap bisa karena berpikir kan harus finish, harus berenang gitu. Seperti gimana Mas? Mungkin pelatih atau mungkin tim-tim ofisial bagaimana Mas lihat, oh ternyata Mas Iman cedera gitu? Kan menang, kebetulan dapat emas. Kejuaraannya itu Asia Tenggara, kalau nggak salah itu ASEAN University Games namanya. Kemudian mereka cuma ketawa aja karena melihat, oh waktunya kok nggak kayak biasanya, lebih pelat. Terus ketawa-ketawa aja, aku panggil karena aku bilang ini nggak bisa. Iya kan karena mereka diamnya di tribun kan. Nah abis itu aku panggil pakai bahasa isyarat, aku bilang udah nggak kuat gini. Terus akhirnya mereka turun, tanya ada apa dan segala macem. Dari sana langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya langsung ketahuan. Iya, kebetulan di Myanmar itu adanya di X-ray doang. Jadi posisi tulangnya itu udah balik. Karena kan udah dipaksa balik. Nah, MRI itu belum ada di sana. Baru di MRI itu setelah di Indonesia. Gitu. Demi negara tuh Mas ya? Iya, jadi pas waktu di Myanmar setelah itu udah nggak bisa tanding. Jadi kemana-mana pakai yang sangkutan tangan itu. Ngomong-ngomong tentang Mas Iman, yang paling saya teringat itu kan tadi itu juga sumbangsi buat negara 2011 Mas ya? Iya, 4 medali emas Mas ya? Itu pertama kali SEA Games ya. Itu bagaimana Mas kenangan di Palembang Mas, 4 medali emas, dan saat itu mungkin bonusnya juga kalau berita-berita wah lumayan. Bagaimana Mas? Iya, jadi sebelum berangkat SEA Games itu sebenarnya saya udah berangkat di Asian Games dulu di 2010. 2010 di Guangzhou, Cina ya? Ya, kebetulan masuk di last minute. Oke. Karena kan targetnya kita di renang itu ada di gaya ganti, beregu. Nah, saya tuh masuk di istilahnya cadangan untuk gaya ganti itu.
gitu. Berangkat dari sana, kemudian next year-nya di 2011 itu ada SEA Games. SEA Games jadi junior kan, pertama kali ikut, jadi ya bener-bener nggak ada pressure, nggak ada apa. Jadi ya udah berenang ternyata menang 4 emas gitu. Sama rekor Mas ya, rekor nasional ya. Rekor SEA Games dan rekor nasional. Wah. Itu yang melambungkan nama Mas Iman Sudartawa sendiri. Mungkin apakah ada perbedaan Mas dari 2011 itu kan kalau kita ngeliat media kan bonusnya juga lumayan gitu Mas, itu apakah mungkin ada perbedaan nih dari hidup Mas Iman Sudartawa sendiri, mungkin untuk keluarga atau untuk karir Mas sendiri gitu, apakah ada titik baliknya di 2011? Mungkin lebih yang jadinya nextnya itu udah ada targetnya lagi, kayak pengen SEA Games lagi, pengen naik stepnya di Olimpiade, karena berangkat di 2012 itu akhirnya berangkat di Olympic London kan, masuk. Jadi lebih yang kedepannya itu lebih ada planningnya lagi untuk target-target berikutnya di karir berenang itu. Mas Iman kan juga dari renang kan juga ini Mas ya, kalau saya baca berita tentang Olimpiade atau Asian Games, SEA Games yang bawa bendera itu masih Mas Iman yang bawa bendera kontingen. Mungkin gimana tuh Mas perasaan? Sudah berapa kali Mas bawa bendera itu? Wah. Ada 5 kali mungkin masih lebih ya? Lumayan banyak. Itu istilahnya kayak pekerjaan kedua. Bagaimana Mas perasaannya tuh akhirnya pas di... Pastinya bangga, seneng dan bangga, karena bisa dibilang pertama kali bawa bendera merah putih itu di Olimpiade London 2012. London, ya? Iya, kebetulan ditunjuk, itu bawa dari sana terus tuh. Jadi nextnya itu ada Asian Indoor Games di Korea, itu bawa lagi. Kemudian di Asian Games 2014 bawa. Di SEA Games 2017 juga bawa. Kemudian Asian Games di sini juga Mas ya? Iya, Asian Games 2018 di sini bawa. Ada Universiade, itu pertandingan mahasiswa seluruh dunia. Di Italia juga bawa. Jadi lumayan bawanya. Jadi apa gimana? Deg-degan nggak sih Mas? Deg-degan nggak, cuma bangga. Oh, nggak banget ya? Kayak wah, bawa bendera itu pengen dikibarin aja pokoknya waktu pembukaan biar semua ngelihat. Yang paling teringat pas tahun kapan ya Mas? Mungkin apakah bajunya paling keren atau mungkin stadionnya yang paling waduh meriah gitu? Yang pasti London Olympic. Karena kan itu negaranya 200 lebih. Kemudian bajunya juga khusus untuk pembukaannya kan. Kemudian ya itu pertama kali ikut Olimpiade dan ditunjuk pembawa bendera. Jadi ya itu berkesan banget sampai sekarang. Mas, saya kan mau nanya kan, Indonesia kan mungkin kalau untuk diajak Olimpiade kan mungkin kurang begitu diperhatikan Mas sama negara lain. Mungkin bagaimana Mas pengalaman Mas sebagai Olimpian nih gitu? Perasaan Mas saat mengikuti Olimpiade gimana sih Mas, kalau atlet Indonesia kan lagi mungkin masih kurang dipandang lah oleh negara lain gitu Mas? Atau berjuang aja Mas ya? Kita ya pastinya berjuangnya pasti 100%, tapi untuk mencapai medali di Olimpiade, terutama di berenang, itu harus di-build-nya bukan setahun 2 tahun, tapi harus 10 tahun. Kita mencontoh Singapura. Dia di 2016 berhasil membawa 1 emas kan. Emas pertama buat Singapura, di renang juga pertama. Itu di-build-nya itu bukan dari 2015 atau 2014, sedangkan dia build-nya itu di bawah dari 2010. Jadi udah di planning dari sana. Jadi waktu SEA Games 2011 itu mereka udah nge-build buat Olimpiade keduanya. Jadi setelah London, mereka targetnya di Rio itu. Sedangkan mungkin jadi build-nya jangka panjang, bener-bener kayak jangka panjang dan diteruskan ya. Jadi memang harus ada dari regenerasi dari paling muda juga udah disiapkan Mas ya untuk misalnya 10 tahun lagi kamu fokus ke Olimpiade gitu Mas ya, udah seperti itu ya? Iya, yang muda dan yang memang dilihat berbakat. Karena renang ini kan olahraga terukur. Selama dia harusnya nomor 1, harusnya tetap berada yang di ujung tombaknya gitu. Momen terindah tahun berapa Mas? Momen terindah renang nih Mas, kan udah ingat nggak Mas total berapa medali Mas? Di SEA Games? Semuanya atau juara? Wah, banyak ya. Ingatnya sih di SEA Games. Di SEA Games dari 2011 sampai 2022 itu 7 medali emas. Itu udah PNS Mas ya? Sudah PNS. Oh, di mana Mas bidang apa Mas? Di Kemenpora. Oh. Iya. 7 medali emas. Aduh, perak perunggunya apa nih. Kemudian punya 1 rekor masih sampai sekarang di SEA Games. Yang paling diingat tahun berapa Mas? Mungkin yang paling diingat selain Myanmar tadi ya. Yang paling diingat tuh tahun berapa Mas? Yang wah ini ternyata berhasil juga nih gitu. Di 2017. Karena di 2015 kebetulan aku tidak mendapatkan emas di sana.
di SEA Games Singapura. Iya. 0 emasnya, cuma dapat perak. Kemudian di 2017 bisa merebut emasnya kembali dan memecahkan rekor SEA Games. 17 itu di Myanmar, Malaysia. Malaysia kan, Iya. 2015 Singapura Mas ya. 15 Singapura, Singapura. kemudian di 17 di Malaysia. Yang gila di Indonesia Raya gimana sih Mas perasaannya Mas? Wah, bangga banget. Karena kan yang bisa mengibarkan bendera merah putih dan nyanyi lagu kebangsaan di negara orang kan ya atlet. Iya. Kalau nggak presiden ya atlet. Jadi itu bangganya luar biasa. Dari sekian banyak penasaran sih Mas, mungkin dari teman-teman juga pengen nanya dari bonus-bonus ini Mas, mungkin apa sih Mas yang paling berharga yang sudah Mas dapatkan mungkin buat orang tua atau buat di kampung gitu Mas? Bisa cerita nggak? Mungkin buat inspirasi juga buat teman-teman kita menjadi atlet nih. Mungkin dari awal, dari 2011 itu bonusnya semua aku kasih ke mama sih, buat di manage, buat kedepannya kayak gimana. Karena kan kalau misalnya aku berpikir masih muda dapat bonus yang lumayan kan hamburnya udah nggak mikir kan. Iya, nah pokoknya aku kasih full ke orang tua. Kebetulan anaknya juga cuma aku satu. Tunggal Mas. Iya. Waduh, semangka itu Mas. Jadinya ya udah emang udah di manage gitu. Jadi ya ada beberapa tanah, kemudian ada yang ya kendaraan juga, ada. Jadi manajer juga Mas ya berarti mama ya? Iya benar. Mas, kalau misalnya kita bicara tentang ke depannya Mas, apa nih Mas kejuaraan yang akan Mas Iman lakukan atau diikuti gini? Untuk terdekat itu ada seleksi buat tim SEA Games di Februari ini. Untuk tanggalnya masih belum tahu. Kemungkinan tanggal 20 ke atas. Akhir-akhir Februari. Itu aja sih yang terdekat. Ngomongin SEA Games juga ini Mas ya. Sempat kemarin kita tahun lalu Mas Iman juga sempat berkeluh kesah lah gitu Mas. Mungkin apakah sudah clear Mas? Mungkin clear sampai sekarang sih belum. Karena jawabannya semuanya nggak ada yang pasti. Kita kan waktu itu istilahnya ada 9 atlet senior yang dikeluarkan dari Platnas. Dengan alasan sudah tua, padahal kita masih di peringkat 1. Dikeluarkannya itu pun bukan dengan seleksi. Sedangkan dengan surat aja, namanya 1-9 ini silakan keluar dari Platnas. Udah gitu aja. Nggak ada tatap muka Mas? Tidak ada. Jadi cuma dikirimin surat seperti itu. Jadi kita harus pindah dari TC Platnas itu. Kemudian setelah 9 orang ini dikeluarkan, ada 6 orang junior kita yang masih muda mengirim surat juga mengatakan kalau tidak mau berlatih di bawah naungan pelatih asing ini karena merasa tidak berhasil dilatih 1,5 tahun dan tidak perform di SEA Games 2022. Itu dikeluarkan dengan alasan tidak mau membela merah putih. Jadi total perenang yang dikeluarkan itu 15 orang. Itu sekitar 90% dari tim SEA Games di 2022. Jadi kan berarti baru semua. Iya, baru semua. Karena kita kan bertanya, kita tim senior ini yang 9 orang ini bertanya, kenapa kita dikeluarkan? Kita request lah Zoom meeting dengan seluruh jajaran Federasi Renang PBPRSI. Kemudian jawaban yang kita peroleh itu setelah bertanya itu cuma statementnya dari Ketua PRSI ya, Pak Anin, dia bilang ini adalah keputusan dari NOC dan Kemenpora. Kalau ini memang program DBON. Jadi memfokuskan buat yang muda. Jadi kalian dikeluarkan karena dianggap sudah tua. Tapi kita bingung karena renang ini kan olahraga terukur. Iya. Kalau datanya semua Mas ya? Iya. Harusnya kalau olahraga terukur selama dia masih nomor 1 harusnya dia tetap di Platnas. DBON harusnya berjalan mengikuti itu. Karena target DBON itu adalah 2032. Iya, Olimpiade itu ya. Iya, kan masih jauh. Itu kan harusnya tetap di-build, diteruskan. Nah, sedangkan kita Februari ini ada seleksi, kita yang peringkat 1 kan otomatis masuk nih untuk di SEA Games. Dan kita yang dikeluarkan dari Platnas terus masuk dan di pressure buat mendapatkan medali, itu harus menggantikan orang-orang yang sebelumnya kan. Nah, sedangkan orang yang sebelumnya ini kan katanya program DBON, tapi begitu tergeser oleh kita kan terganti. Iya, betul. Jadi ini kan aneh gitu, bukan program dong kalau cuma berapa bulan terus diganti. Gitu. Jadi kita masih belum mendapatkan jawaban juga sampai sekarang. Jadi ya udah mengambang di sini aja gitu. Dan yang perlu digarisbawahi juga Mas Iman meskipun seperti itu tapi tetap latihan Mas ya. Tetap latihan karena punya tanggung jawab untuk daerah. Untuk daerah ya. Karena sudah tanda tangan kontrak dengan daerah untuk
PON di 2024 gitu. Jadi Dan tetap untuk latihan SEA tetap Games gitu. juga pastinya harapan besar nih Mas ya. Iya diharapkan, tapi kan cuma aku ngerasa kayak pengorbanan aku tuh dari 2011 sampai sekarang itu dengan dikeluarkan dengan cuma surat gitu doang itu kayak rasa sakit hatinya lumayan berasa karena aku kan sampai cedera. Cedera pun udah maksa buat SEA Games dan segala macem terus kayak nggak dilihat gitu. Tapi kalau seandainya SEA Games tetap bisa ikut tapi pakai dana pribadi Mas, siap Mas? Siap-siap aja. Tetap berangkat aja ya? Uh-uh. Wah, luar biasa emang. Benar-benar pahlawan olahraga dari Mas Iman Sudartawa. Mas, kalau misalnya kita terkait tentang latihan renang nih Mas, masih penasaran sedikit lagi sih. Gimana sih Mas kalau renang tuh latihannya Mas sehari berapa jam gitu? Terus apa aja nih Mas metodenya pertama kali gitu? Jogging dulu atau tetap berjogging nggak Mas? Enggak sih, nggak ada. Mas renang aja Mas? Iya, jadi dulu saya pas lagi SMP SMA disuruh jogging dulu muterin renang. Oke, jadi kalau untuk berenang itu tergantung jumlah latihannya itu tergantung spesialisasi kita. Oke. Kalau di berenang kan gayanya ada banyak, ada 5. Kemudian jarak-jaraknya itu ada 3. Di sprinter, middle, dan distance. Kemudian kalau misalnya yang sprinter, otomatis untuk kilometer per sesi atau per latihan itu lebih dikit daripada yang distance. Karena distance kan jaraknya jauh. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya sendiri sprinter sekarang itu latihannya sekitar kalau per minggu ya. Per minggu itu 7-8 kali untuk berenang, 3 kali itu untuk gym. Wah, seminggu itu cuma 7 hari Mas. Berarti ada sehari ada yang 2 kali itu ya? Hari Minggu kita off. Hari. Tapi selebihnya tuh dihajar tuh Mas. Iya, berarti dalam 6 hari Senin sampai Sabtu itu kita latihan 7-8 kali. Jadi ada 2 hari yang kita double latihannya, pagi sore. Itu untuk kilometernya untuk saya sprinter itu sekitar 3,5 sampai 4 kilo sehari Mas. Per sesi. Oh, per sesi. Kalau pagi sore biasanya 3,5 sampai 4 kilo di pagi. Untuk sorenya itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Itu ya sprint ya Mas, gimana yang itu ya? Iya. Gimana yang apa tadi Mas, satu lagi Mas yang distance? Di middle sama distance. Iya, itu gimana Mas? Itu lebih banyak lagi biasanya. Nah, terus kalau Mas kan sempat ada berbagai nomor Mas ya? Kayak Mas sempat estafet, sempat apa gitu ya? Iya, ada nomor-nomornya kayak bebas, punggung, kupu. Oh iya, estafet sih kayak gitu-gitu. Terus trainingnya tetap tetap begitu misalnya kita masuk main set atau program inti, itu begitu ada di programnya itu ada tulisannya main stroke, kita harus ke gaya utama masing-masing. Ada gaya bebas ya berenang gaya bebas. Gaya punggung ya berenang gaya punggung saat itu gitu. Banyak nih Mas yang nanya juga gimana kalau potensi renang Indonesia Mas, apakah bagaimana Mas melihat mungkin para junior-junior Mas di Indonesia gini bisa Mas untuk menyamai Mas di nanti di kedepannya gitu? Mungkin perlu dibina lagi ya. Balik lagi. Jadi dibina emang buat bibit-bibit mudanya lagi dari awalnya biar tidak salah, istilahnya salah program di awal. Karena zaman aku dan berapa kali itu juga aku lihat terlalu dihajar di awal, kemudian habis di akhir jadinya. Dalam artian waktu kecil kan kita lagi proses kembang, jadi mau dikasih program apa aja kita kenceng berenangnya. Nah itu udah dihajar macam-macam dari gym dan segala macam, dan akhirnya untuk berkembangnya setelah di umur bisa dibilang 19 ke atas atau 20 ke atas itu udah susah. Karena programnya sudah dihajar dari awal gitu. Jadi harus ada pembinaan dari awalnya. Tapi tidak mengganggu untuk yang sedang ini on fire nih. Iya, dan tidak mengganggu yang misalnya kita ada program DBON itu sebenarnya bagus. Tapi harus berjalan seiringan dengan pelatnas yang sudah ada. Bukan yang dibabat. Iya, kasus kita sekarang kan pelatnas yang sudah ada digantikan dengan anak baru semua dan pemilihannya juga tidak jelas gitu loh. Benar. Sebenarnya pembibitan itu kan harus dilihat. Misalnya ada dia muda, mungkin let's say kelahiran 2000 ke atas. Misalnya 2003 atau 2004. Berarti kan untuk sekarang kan umurnya tuh sekitar 20 atau berapa belas tahun, teenager masih. Itu harus dibina buat targetnya di mana gitu. Harus ada. Dibina harus istilahnya kayak dibina itu dimasukkan di pelatnas, digabungkan, bukan pelatnas yang udah dijalanin itu digantikan oleh yang baru gitu, diikutkan. Jadi mereka ini yang muda-muda ini bisa melihat senior-seniornya, oh gini loh cara latihannya, kita juga bisa ngasih saran ke mereka. Karena kan yang nggak bisa di-sharing dari istilahnya pelatih dan segala macam itu kan pengalaman bertanding.
Sedangkan yang pengalaman bertanding lebih banyak kan ya balik lagi ke atlet lagi yang senior. Jadi juniornya itu bisa melihat ke senior Belajar seperti gitu. apa. Iya. Dan di SEA Games itu pun kalau kita mau ngomongin soal SEA Games, yang di pressure kan pasti yang senior. Iya. Yang junior itu awalnya pasti nggak di pressure. Tapi di situ kan mereka bisa melihat, oh senior saat di pressure ini harus begini dan seperti ini. Kan mereka bisa bertanya gitu. Oke. Mas, kalau pertanyaan terakhir Mas, kalau nggak jadi perenang nih Mas Iman sekarang nih sebagai apa Mas? Menjadi apa Mas? Enggak. Dua pertanyaan terakhir. Iya. Ini ada lagi. Jadi apa Mas? Oke, kalau misalnya dari awal tidak memilih berenang, Iya. nggak tahu ya. Oke. Karena emang dari awal kan dari umur 6 tahun udah masuk Iya di sih ya. dunia renang. Udah kenal ya. Iya, jadi saat itu belum pernah nyoba yang lainnya. Olahraga suka kayak basket dan segala macam, tapi kan tidak mendalami. Karena menurut mama sendiri harus fokus satu-satu. Kalau fokusnya terlalu banyak, nggak bisa maju juga. Jadi akhirnya difokusin di berenang. Ditanya kalau mau jadi apa, kalau nggak renang nggak tahu. Atau cabur lain Mas, kalau sudah renang memilih apa Mas? Nggak tahu juga. Memang udah renang Mas ya? Iya, dari awal udah berenang ya berenang aja udah gitu. Mungkin kalau setelah berenang mau jadi apa, paling ujung-ujungnya balik lagi jadi pelatih mungkin. Tetap renang juga. Atau melanjutkan di PNS itu. Oke, di Kemenpora Mas ya? Iya. Atau mungkin pengen bikin usaha-usaha di Bali Mas, pariwisata gitu? Masih belum Mas ya? Masih belum. Masih belum. Karena sekarang masih fokusnya di berenang dulu. Oke. Gitu. Terakhir Mas ini, baru terakhir harapannya Mas, mungkin apakah Mas punya kalimat-kalimat kunci nih di terakhirnya mungkin yang Mas bisa buat inspirasi teman-teman kita di rumah gitu Mas? Mungkin ya sampai sekarang saya masih berusaha kan, karena moto hidup saya itu kamu nggak akan jadi misalnya loser sampai kamu tidak berhenti mencoba. Jadi selama kamu terus mencoba menjadi yang terbaik, kamu selalu bakal jadi pemenang dalam kehidupan. Terima kasih Mas Iman sudah tahu telah di Dekorasi TV. Semoga juga nantinya ke depannya Mas ya di PON 2024 Mas ya di 24 ya. Sumatera Utara sama di Aceh Mas ya. Iya. Jadi semoga sukses terus dan nanti kalau kita ke Bali kita main-main di sana Mas ya. Siap. Terima kasih Mas Iman. Ya. Kasih.